kami hormati Bapak Parlongan Gabriel Siahaan SHMU selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata. Yang kami hormati kelompok 1 mata kuliah Hukum Perdata, dan yang kami hormati hadirin audiens sekalian yang telah berhadir di acara kita ini. Baik, acara kita ini adalah acara penampilan proyek kelompok 1 mata kuliah Hukum Perdata yang akan dibawakan oleh kelompok 1. Pertama-tama akan saya bacakan tata tertib kita untuk pada sore hari ini. Tata tertib proyek kelompok 1 mata kuliah Hukum Perdata. Yang pertama, 2 pembuka dari perwakilan kelompok 1. Yang kedua, perkenalan kelompok 1. Yang ketiga, penampilan yel-yel. Yang keempat, penampilan panel 1 dan panel 2. Yang kelima, sesi tanya jawab panel 1 dan panel 2 yang dipandu oleh moderator. Yang keenam, penampilan panel 3 dan 4. Yang ketujuh, sesi tanya jawab panel 3 dan 4 yang dipandu oleh moderator. Yang ke-8, acara penutup dari moderator. Yang ke-9, doa penutup yang dibawakan oleh perwakilan kelompok 1. Baiklah hadirin sekalian, mari kita langsung saja pada acara yang pertama, yaitu doa pembuka. Kepada perwakilan kelompok 1, saya persilakan dengan hormat. Untuk memulai acara kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya mari kita laksanakan acara yang kedua, yaitu perkenalan dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 saya persilakan. Oke, baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Parlongan Gabriel Siahaan selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata. Yang kami sayangi teman-teman sekalian yang telah berhadir di kegiatan kita pada hari ini. Izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri kami. Untuk yang pertama itu, nama saya Prasto Shopping. Saya selaku koordinator kelompok. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rizky Syanta, saya sebagai panel 1. Terima kasih. Saya sebagai panel 2. Saya Putri Amin sebagai panel 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kameriska Teku, saya panel 4. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lula Krisna dari panel 4. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 1. Acara selanjutnya adalah penampilan yel-yel dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 saya persilakan. Oke, baiklah, terima kasih sebelumnya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan yel dari kelompok kami. Oke. Selamat sore. Satu, dua, tiga, mainkan. Kelompok 1.
kepada kelompok 1 yang telah Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menampilkan hasilnya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu adalah penampilan panel 1 dan panel 2. Kepada tim panel 1 dan panel 2, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Sekarang saya persilakan untuk tim panel 1 untuk memaparkan materinya. Kepada panel 1 saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Di Indonesia, termasuk negara kesatuan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia memiliki kewajiban mempersatukan, melindungi, dan mengayomi warga negaranya, termasuk terhadap penentuan status pribadi masyarakat dan status hukumnya dengan peristiwa penting yang terjadi atau dialami oleh warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Seperti halnya peristiwa hukum terkait yang tentunya menjadi sebuah peristiwa penting dalam pribadi masyarakat adalah perkawinan warga negaranya, karena perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena hukumnya adalah menyatukan pria dan wanita menjadi sepasang suami istri dengan tujuan suci dan mulia didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan dari pernikahan ini atau perkawinan ini adalah dilakukan untuk memenuhi atau meneruskan hak hidup warga negara dengan memperoleh ketenangan dan supaya menjadi keluarga yang bahagia agar mereka memiliki keturunan dari keluarga yang sah. Adapun undang-undang yang mengatur perkawinan di sini adalah Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di mana berdasarkan undang-undang ini, perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam perkawinan tentunya ada syarat-syarat untuk memenuhi suatu perkawinan. Namun di dalam perkawinan ini, tentunya memiliki syarat-syarat tertentu untuk memenuhi hukum yang sudah ditentukan, baik syarat tertulis, baik itu dalam hal keagamaan maupun dalam hal hukum tertulis. Apabila syarat yang sudah ditentukan tersebut tidak dilakukan atau tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Adapun syarat-syarat pembatalan perkawinan adalah syarat-syarat pembatalan perkawinan adalah yang pertama, para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kedua, adapun syarat-syarat dalam pembatalan perkawinan adalah para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yang dimana syarat-syarat tersebut adalah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, bagi calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun dan calon istri yang berumur kurang dari 16 tahun dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak. Yang keempat, tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang dilarang untuk kawin dengannya. Perkawinan ini sangat berdampak pada status anak dan harta bersama, yang dimana dalam status anak akibat dari pembatalan perkawinan ini sangat berdampak terhadap status hukum atau status suami istri maupun terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam hal pembatalan perkawinan tentunya berdampak pada akibat hukum mengenai kedudukan yang sah atau tidaknya seorang anak.
sebagai hak waris terhadap orang tuanya ataupun hak perwalian anak. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada tim panel 2 untuk menjelaskan materinya. Pada tim panel 2 saya persilakan dengan lepas. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Izinkan kami menjelaskan mengenai kebijakan alternatif di panel kedua. Yang pertama, kebijakan alternatif yang kami berikan yaitu yang pertama, buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bab 4 sampai dengan bab 5. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang alternatif, yaitu ada yang keempat itu ada peraturan pemerintah nomor. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang kebijakan alternatif. Yang keempat itu ada peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Yaitu yang kelima ada peraturan pemerintah nomor tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai sipil. Yang keenam yaitu ada instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam di Indonesia pasal 170 KHI. Di sini ada pun isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan apabila perkawinan itu sah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan juga dicatat menurut peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku. Pada asasnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ada juga komplikasi hukum Islam KHI yaitu pada pasal 170 ayat 2 yaitu merumuskan bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa bergabung menurut kepatutannya, melakukan masa bergabung dan juga kompilasi hukum Islam atau KHI yang sesungguhnya telah mengatur perlunya masa bergabung atau ihdad. Bahkan bukan hanya bagi istri saja, melainkan juga suami. Mungkin segitu saja penjelasan dari panel 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah memaparkan materinya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Kepada audiens saya persilakan untuk bertanya kepada tim panel 1 dan tim panel 2. Kepada saudari Latif. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Latif Hanum ingin bertanya kepada tim panel 1. Yang dimana pertanyaannya itu apa yang melatar belakangi Anda sehingga tim Anda tertarik mengambil permasalahan yang Anda buat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Latifah. Untuk audiens yang ingin bertanya saya persilakan. Kepada saudari Joy saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada perkenalkan, nama saya Diandra Joy dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya kepada tim panel 2. Saya ingin bertanya yaitu apakah undang-undang yang kalian pakai sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang kalian angkat? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Diandra Joy. Untuk itu saya persilakan kepada tim panel 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Kepada tim panel 1 saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Latifah. Adapun yang melatar belakangi kami mengangkat masalah pada kelompok kami yaitu
Adapun isu-isu yang terjadi sekarang ini tentang perkawinan di negara Indonesia ini, sehingga kami berinisiatif untuk mengangkat judul ini agar proses penyelesaian masalah dalam perkawinan dapat diatasi dan pemahaman masyarakat tentang perkawinan juga dapat dipahami. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim panel 1. Bagaimana tanggapan dari Saudari Latifah terkait dengan jawaban dari tim panel 1? Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada tim panel 1 yang telah menjawab pertanyaan saya. Yang saya rasa jawabannya itu sudah cukup bagi saya dan menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Latifah. Sekarang kita kembali kepada tim panel 2 untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Dian Rajut. Kepada tim panel 2 saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaannya itu, seberapa efektifkah kebijakan alternatif yang telah kami berikan? Nah, jawaban kami yaitu sudah cukup efektif. Dibuktikan dengan apabila masyarakat melakukan proses pembatalan perkawinan, maka kebijakan alternatif yang kami sebutkan ini sudah terpakai. Namun apabila dilihat dari segi permasalahan di masyarakat itu sendiri, dilihat dari proses maupun keluhan-keluhan masyarakat masih belum teratasi sampai dengan sekarang. Untuk itu kami membuat sebuah kebijakan kelas yang akan dijelaskan oleh panel 3 nantinya. Baik, terima kasih. Dan akan ditambahkan oleh saudara. Baik, di sini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari saudari, yaitu seberapa efektif sih undang-undang menurut kami dalam pembatalan perkawinan, yaitu sesuai dengan judul kami, akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status anak, yaitu sudah dijelaskan pada undang-undang KHI yaitu yang sudah dicantumkan pada undang-undang tersebut tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah suatu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sendiri. Dan juga tiap-tiap perkawinan juga dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Jadi di situ sudah jelas undang-undang yang kami terapkan di kebijakan alternatif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim panel 3, tim panel 2. Untuk Saudari Dan Rajoy, bagaimana tanggapannya? Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada tim panel 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya dapat memahami dan sangat memahaminya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dan Rajoy. Dan terima kasih juga kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menjawab pertanyaan dari audiens. Sekarang berikan tepuk tangan untuk tim panel 1 dan tim panel 2. Baik, terima kasih kepada hadirin sekalian. Sekarang tibalah waktunya untuk penampilan tim panel 3 dan tim panel 4. Kepada tim panel 3 dan 4 saya persilakan dengan hormat. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim panel 3 dan tim panel 4. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada tim panel 3 untuk memaparkan materinya terlebih dahulu. Oke, baiklah. Di sini kami dari tim panel 3 ingin menjelaskan mengenai kebijakan kelas. Jadi dari permasalahan serta kebijakan alternatif yang telah ditawarkan tadi, kami memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Yang dimana di panel 3 ini kami menawarkan solusi, yaitu membuat sebuah komunitas yang bernama 24 Information, yang dimana komunitas ini merupakan suatu kegiatan berupa sosialisasi ataupun
sumber informasi di media sosial. Yang dimana di media sosial itu terkait dengan yang pertama itu ada Instagram, ada Twitter, ada blog, dan ada logo komunitas yang telah kami bikin. Yang dimana di sini ada 24 information yang artinya 24/7 informasi akan kami sampaikan selalu kepada yang membutuhkan. Oke, jadi tujuan dari pembentukan komunitas ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat awam ataupun yang memang sudah paham, tetapi kita berikan sosialisasi yang baik dalam memberikan atau melaksanakan kegiatan seperti perkawinan ataupun pembatalan perkawinan, perceraian maupun hal-hal yang lain terkait dengan permasalahan yang telah kami angkat. Yang dimana permasalahan yang telah kami angkat di sini itu mengenai pembatalan perkawinan terhadap status anak, yang dimana yang dipertanyakan di sini adalah bagaimana status anak terhadap perkawinan tersebut. Sehingga dengan adanya informasi ini, sehingga dengan adanya sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham terkait dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Selanjutnya, di sini selain kami memberikan sosialisasi, kami juga memberikan konten-konten yang mungkin berupa seperti video, seperti kemudian ada poster, kemudian ada seperti kata-kata mungkin yang dapat menguatkan kita di dalam kehidupan kita, baik itu mengenai, karena tentunya perkawinan ini menyangkut hidup kita sebagai manusia, hak kodrat kita sebagai manusia, hak asasi manusia, yang dimana kita di sini dituntut untuk melakukan perkawinan untuk memenuhi atau melaksanakan yang namanya hak tadi. Selanjutnya di sini juga kami tentunya tidak terlepas dari kelebihan maupun kekurangan. Jadi kenapa kami sebenarnya mengambil ini? Jadi karena mulai dari anak-anak hingga yang dewasa itu sudah memegang gadget yang namanya gadget. Jadi gadget itu tentunya terhubung dengan internet. Sehingga dengan adanya hal tersebut memudahkan kami untuk masuk ke masyarakat ke dalam ruang lingkungan sosial yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga dengan hal tersebut kita dapat mendukung pemerintah di dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan pembatalan perkawinan tadi. Jadi karena banyaknya pembatalan perkawinan tersebut membuat berbagai gejolak ataupun konflik di masyarakat, mulai dari strata atas maupun strata bawah, mulai dari lapisan-lapisan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga dengan adanya hal ini dapat menyelaraskan antara kebimbangan-kebimbangan tersebut. Jadi tidak asal saja pembatalan perkawinan itu dapat dibatalkan secara sepihak, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan menurut undang-undang kita atau sesuai dengan konstitusi negara kita. Maka dari itulah pentingnya kebijakan yang telah kami buat ini untuk memberikan penyuluhan ataupun pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai akibat pembatalan perkawinan tadi, baik itu terhadap orang tua, anak maupun keluarga yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari kelompok dari tim panel 3 dari kebijakan kelas. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada tim panel 3 yang telah memaparkan materinya. Sekarang saya persilakan untuk tim panel 4 memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada MC. Di sini kami akan membahas mengenai panel 4, yaitu rencana tindakan. Yang pertama kami akan membahas rencana awal, yaitu kami akan membentuk suatu komunitas, yaitu komunitas 24 Information, yang di mana komunitas ini kami akan mencari atau menggunakan beberapa. Begitulah urgensi terhadap masalah kami, yang dimana memudahkan masyarakat untuk lebih mengetahui bagaimana informasi-informasi mengenai pembatalan perkawinan ataupun tata sistem cara perkawinan tersebut. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu dari saudara Agatha, seberapa efektif kebijakan yang kalian buat? Jadi bertanya soal seberapa efektif, tentunya sangat efektif. Jika dilihat di zaman sekarang ini, di era 5.0, bahwasannya digital di sini, internet di sini sangat berperan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi di mana-mana pekerjaan itu membutuhkan internet, di mana-mana sekolah itu, ilmu itu membutuhkan internet, di mana-mana sebuah atau individu itu membutuhkan internet. Jadi tanpa adanya internet mungkin kita semua tidak tahu apa yang ingin kita kerjakan, kita tidak tahu apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita dengar, dan apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk era globalisasi ini
kehidupan kita 100% bergantung dengan internet, karena disitulah pusat semua. Maka dari itu kami mengambil kebijakan tersebut dengan memanfaatkan era saat ini yang selalu terhubung dengan internet tersebut untuk memudahkan masyarakat di dalam memahami atau memberikan pemahaman terhadap mengenai pembatalan perkawinan tersebut kepada status anak maupun tata cara misalnya adanya pembatalan perkawinan, perceraian dan yang menyangkut hal tersebut. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada saudara MC. Ya. Baik, terima kasih kepada tim panel 3 yang telah memaparkan pertanyaan dari audiens. Untuk audiens, bagaimana tanggapannya untuk saudara Glora sama saudari Agatha? Baik, di sini saya akan memberi jawaban atas pernyataan dari kelompok 3. Saya beri yang atas. Baik, bagaimana untuk saudari Agatha? Baik, di sini saya menerima jawaban dari panel 3. Baik, terima kasih kepada audiens. Selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari panel 4 untuk audiens. Kepada tim panel 4 saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaan dari Trigel, seberapa yakin Anda dengan komunitas yang saudara buat ini? Apakah sudah dapat dipastikan bahwa komunitas ini diterima? Nah, kami sangat yakin karena komunitas ini sangat diperlukan khususnya di bidang halayak. Namun ini hanya rencana dan tindakan dan belum di tahap implementasi. Sehingga di sini kami berusaha meyakinkan masyarakat tersebut dengan memaparkan permasalahan-permasalahan atau memberikan data-data pembatalan perkawinan yang kami dapat dari KUA. Lalu kami memberikan video konten yang berisi penasehat akademis hukum atau motivator yang bergerak dalam bidang hukum. Dan kami meyakinkan pemerintah melalui cara dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat tersebut dan pemuda-pemuda tersebut. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim panel 4 yang memaparkan materinya. Bagaimana untuk saudari Trigil sebagai audiens yang bertanya untuk tanggapan dari tim panel 4? Baik, terima kasih kepada saudari Bulan dan saudari Eka yang sudah punya pertanyaan saya. Saya rasa pertanyaan saya sudah cukup terjawab. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada saudari Trigil yang telah menanggapi dari tim panel 4. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim panel 3 dan tim panel 4. Saya persilakan untuk tim panel 3 sama 4 duduk kembali. Baik, hadirin semuanya yang saya hormati, karena berakhirnya penampilan tim panel 3 dan tim panel 4, berakhir sudahlah kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu kegiatan proyek kelompok 1 mata kuliah hukum perdata. Sebelum kita tutup, karena kita diawali dari doa, maka kita tutup dengan doa. Namun sebelum kita berdoa, saya selaku moderator dan juga mewakili dari kelompok 1, mana tahu ada salah kata dari kami tadi dalam penjelasan materi, dan juga saya sebagai yang memimpin acara ini, dari hati yang paling dalam kami meminta maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh kita kalau ada sumur di ladang boleh kita berjumpa mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Baik, terima kasih. Jadi untuk menutup acara kita ini, saya serahkan perwakilan kelompok 1 untuk memimpin doa penutup kita. Kepada diri kelompok 1 saya persilakan. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya, para audiens dan teman-teman. Sebelum kita pulang atau kita mengakhiri, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan pada moderator. Lagi. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk tim proyek kita
rencana awal. Di rencana awal kami akan membuat sebuah komunitas, yaitu komunitas 24 Information, yang dimana komunitas ini yang kami bentuk ini nantinya akan beranggotakan pemuda-pemuda ataupun anak muda yang sesuai dengan kriteria dimana nantinya komunitas ini yang kami bentuk ini akan komunitas yang kami bentuk ini nantinya akan beranggotakan pemuda-pemuda ataupun anak muda yang sesuai dengan kriteria yang akan ambil bagian dalam komunitas ini. Dan juga tujuan dari komunitas ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan anak muda dalam hal perkawinan ataupun pembatalan perkawinan. Maka dari itu kami mengharapkan pemerintah dan juga masyarakat mendukung dan masyarakat mendukung kami dalam melancarkan komunitas ini. Lalu yang kedua ada rencana tindakan yang dilakukan. Rencana tindakan yang dilakukan ada dua, yaitu sosialisasi dan juga seminar. Sosialisasi nanti akan dilaksanakan secara offline dan seminar akan dilaksanakan secara online. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai tujuan komunitas. Jadi tujuan yang kami lakukan yaitu mengenai tunggu. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai tujuan komunitas. Jadi komunitas yang kami bentuk adalah 24 Information. Itu bertujuan untuk menambah wawasan ataupun pemahaman masyarakat terkait tentang pembatalan perkawinan, khususnya pada anak-anak muda yang ingin melangsungkan perkawinan. Mereka itu bertujuan di sini agar memberikan perubahan kepada mereka supaya mereka itu kalau melakukan perkawinan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah tertera pada di KUA. Nah, selanjutnya agar pemuda itu tidak salah mengambil langkah dan melakukan perkawinan sesuai dengan syarat-syaratnya. Lalu, solusi mengatasi permasalahan ini, kami membuat produk yaitu komunitas yang bergerak dalam bidang sosialisasi dan juga membuat konten. Dalam membuat sosialisasi di suatu tempat, pertama itu kami menganalisa medan dalam pelaksanaan program. Pertama, kami melihat permasalahan-permasalahan yang di desa tersebut. Kami mengumpulkan data melalui kepala desa ataupun KUA di daerah setempat, melihat data-data pemuda yang melakukan pernikahan dan melakukan pembatalan perkawinan akibat tidak memenuhi syarat-syaratnya. Setelah kami mengetahui dan menganalisa medannya, lalu kami memberikan tujuan dari sosialisasi ini. Lalu kami membentuk tim pendiri untuk menggerakkan jalannya tersebut. Tim pendirinya itu adalah pemuda-pemuda dan kami juga mendapatkan dukungan dari kepala desa, masyarakat setempat, dan pemerintah pusat. Lalu kami menyusun struktur organisasi yang beranggotakan anak muda yang tentunya menentukan kerjasama baik dari aparat pemerintah desa dan desa serta masyarakat setempat. Lalu dalam pembuatan konten, masyarakat di sini kan sudah canggih dalam berteknologi. Jadi kami di sini bekerja sama dalam akademisi penegakan hukum yang akan memberikan konten-konten terbaik mengenai pembatalan perkawinan yang bertujuan agar pemuda tersebut tidak salah mengambil langkah dalam melakukan perkawinan dan memenuhi syarat-syarat perkawinan. Selanjutnya, pro dan kontra yang terjadi itu pro dan kontranya itu orang-orang yang pro terhadap komunitas yang kami berikan ini adalah pemerintah pusat dan daerah. Kami sangat membutuhkan dukungan dari mereka. Lalu masyarakat setempat yang mendukung komunitas ini di tempat sosialisasi yang kami lakukan. Lalu organisasi pemerintah masyarakat seperti misalnya dukungan dan kerjasama dari PKK, Karang Taruna, BPD, kepala desa dan masyarakat setempat. Namun orang-orang yang kontra terhadap komunitas yang kami buat ini adalah masyarakat yang apatis. Mereka masih apatis terhadap pembatalan, khususnya anak muda yang ingin melakukan perkawinan tanpa memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat perkawinannya. Maka dari yang
orang-orang yang kontra ini, itulah tujuan kami untuk membentuk sosialisasi ini, baik secara langsung melalui desa tersebut dan juga melalui film-film video-video konten. Dan kami juga sangat mendapat dukungan dari akademisi hukum. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada audiens semuanya. Di sini kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 3. Baik, terima kasih kepada audiens sekalian. Di sini kita telah mendengarkan pemaparan materi dari tim panel 3 dan tim panel 4. Untuk itu kita buka sesi tanya jawab kepada audiens sekalian atau hadirin. Silakan bertanya kepada tim panel 3 yang apa yang mau ditanyakan. Kepada audiens silakan siapa yang mau bertanya. Oke, silakan kepada saudara Gelora Rahilias Tasembiri. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3, khususnya kepada panel 3. Di sini pertanyaan saya, khususnya kepada Moderator. Pertanyaannya adalah apa urgensi ataupun relevansi dari kebijakan kelas yang telah dibuat terhadap permasalahan. Sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada saudara Gelora Rahilias Tasembiri. Siapa lagi yang ingin bertanya ke tim panel? Oh, baik, kepada saudari Agatha Sophia Margareta Simanjuntak. Kepada saudara Agatha saya persilakan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada panel 3, seberapa efektif dari kebijakan yang kalian angkat dalam permasalahan kalian 3 ini? Baik, bisa dikam. Baik, terima kasih kepada saudari Agatha Sophia Margareta Simanjuntak. Sekarang kita buka untuk tim panel 4. Kepada audiens yang ingin bertanya silakan tunjuk tangan siapa yang ingin bertanya. Baik, saudari Trigi Laurencia Sepuluh, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok saudara tentang panel 4. Yaitu pertanyaan saya, seberapa yakin Anda dengan komunitas yang saudara buat ini? Kemudian apakah sudah dapat dipastikan bahwa komunitas ini dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat? Kemudian apakah hingga saat ini sudah ada upaya yang kelompok saudara lakukan untuk tahap realitas dari komunitas yang sudah saudara paparkan tadi? Sekian pertanyaan dari saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Trigi Laurencia Sepuluh. Saya persilakan lebih dulu tim panel 3 menjawab dari pertanyaan audiens. Kepada tim panel 3 saya persilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada para audiens. Yang pertama itu saudara Gelora dan saudari Agatha yang telah bertanya kepada tim panel 3. Untuk pertanyaan yang pertama, apa relevansi dan urgensi dengan masalah yang kalian angkat? Oke, saya jawab dulu untuk pertanyaan dari saudara Gelora. Jadi, relevansi dan urgensi dengan masalah kami yaitu dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Mengapa demikian? Karena saat ini sekarang mungkin kita mengetahui bahwasannya mulai dari anak sampai dewasa itu sudah menggunakan gadget, sudah menggunakan yang namanya internet. Jadi apa-apa itu berhubungan dengan internet, informasinya berhubungan internet. Mungkin jika kita ketahui ada saat ini namanya situs bernama Halodoc. Halodoc itu adalah sebuah situs yang dimana kita dapat berkonsultasi dengan dokter secara berbayar, tetapi melalui situs web. Itu kan tentu hal tersebut berhubungan dengan sistem informasi atau internet tadi. Begitu juga lah sistem ketata kerjaan dari komunitas kami, yang dimana situ kami membuat sebuah situs web yang dimana setiap masyarakat setelah kami memberikan informasi akan diberikan nih komen-komenannya, bagaimana sini Pak, bagaimana sini Bu. Jadi kami setelah memberikan jawaban-jawaban terkait dengan kebutuhan masyarakat, terkait dengan jawaban yang terkait dengan pertanyaan yang diberikan. Begitu terkait dengan permasalahan kami, karena sekarang banyak